Kembali dengan Pak Rino dengan materi film Annelida. Annelida berasal dari bahasa Yunani. Annulus yaitu cincin, oidos yaitu bentuk. Nah, bisa kita lihat sendiri bentuknya seperti cincin-cincin. Ciri-ciri dari film Annelida. Yang pertama, tubuhnya bersegmen. Nah, perhatikan gambar tersebut. Yang kedua, merupakan hewan triploblastik selomata, berarti sudah memiliki rongga tubuh yang sejati. Yang ketiga, sudah memiliki sistem saraf, pencernaan, ekskresi, reproduksi, dan sistem pembuluh. Yang keempat, bersifat hermafrodit, memiliki dua alat kelamin, tetapi tidak mampu membahi dirinya sendiri. Kelima, bernapas dengan menggunakan kulit. Klasifikasi Annelida. Nah, klasifikasi ini terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, Polychaeta. Nah, perhatikan gambarnya, sesuai dengan namanya. Polychaeta berarti poly banyak, chaeta itu rambut. Dia memiliki banyak sekali rambut di setiap segmen-segmen tubuhnya. Yang kedua, Oligochaeta. Nah, contohnya cacing tanah. Nah, artinya oligo itu sedikit, chaeta itu rambut. Berarti dia memiliki sedikit rambut di setiap segmen-segmen tubuhnya. Berbeda dengan Polychaeta tadi. Ternyata cacing tanah punya rambut juga ya. Yang ketiga, kelompok Hirudinae, yaitu lintah atau pacet dan lain sebagainya. Nah, kelompok ini sama sekali tidak memiliki rambut di setiap segmen tubuhnya. Dan bentuknya lebih pipih dan setiap ujungnya itu meruncing. Contohnya bisa kita lihat pada video yang pertama tadi. Yang pertama, Polychaeta. Nah, Polychaeta memiliki ciri-ciri yaitu berambut banyak seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Yang kedua, hidup di laut ya, dan bergerak dengan parapodia. Nah, parapodia ini tonjolan dari sisi-sisi bagian tubuhnya yang digunakan untuk bergerak. Yang ketiga, tinggal dalam tabung dan ada juga yang hidup bebas. Nah, kalau hidup bebas perhatikan video ini. Tetapi kalau dia hidup dalam tabung, nah ada juga gambarnya seperti ini. Nah, dia tidak bergerak bebas. Nah, dia hanya menunggu di dalam pasir tersebut. Contohnya bisa kita lihat di samping ini. Namanya Eunispherides atau cacing wawo, dan Lysidicol oele atau cacing palolo. Kelompok yang kedua, Oligochaeta atau kelompok cacing tanah. Pertama, memiliki sedikit rambut. Jadi di setiap segmennya itu sedikit rambutnya, tidak seperti Polychaeta tadi. Yang kedua, tidak memiliki parapodia. Jadi alat geraknya tidak ada tonjolan-tonjolan di segmen-segmen tubuhnya. Jadi dia bergerak dengan kontraksi-kontraksi otot-otot pada tubuhnya. Yang ketiga, mengalami penebalan antara segmen 32 sampai 37 yang disebut dengan klitelum. Nah, perhatikan gambar ini. Fungsinya itu nanti akan membungkus embrionya. Habitatnya hidup di air tawar ataupun darat, ya, di dalam tanah. Yang kelima, hermafrodit, ya. Dia memiliki 2 alat kelamin tetapi tidak mampu membuahi dirinya sendiri. Bagaimana kira-kira reproduksinya itu? Kita akan saksikan di akhir video ini nanti. Yang ketiga, kelompok Hirudinae. Nah, kelompok ini memiliki ciri sebagai berikut. Tidak memiliki parapodia dan chaeta di segmen tubuhnya. Jadi alat gerak parapodia dan juga rambut-rambut tidak dimilikinya. Yang kedua, tubuhnya pipi dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing ya. Yang ketiga, hidup di air tawar, di darat dan juga di laut. Yang keempat, memiliki zat antikoagulasi atau zat hirudin yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah pada saat dia menghisap darah mangsanya. Kira-kira bagaimana cacing tanah kawin ya? Seperti pertanyaan tadi. Nah, inilah gambaran bagaimana kelompok dari Oligochaeta melakukan kawin secara seksual. Ya, memang hanya seksual ya. Jadi, di antara klitelum itu ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya. Jadi dia tadi hermafrodit ya.
Jadi ketika melakukan perkawinan, yang jantan, alat kelamin jantan akan bertemu dengan alat kelamin betina, dan alat yang satu lagi juga seperti itu. Nah, masing-masing saling melakukan perkawinan antara alat kelamin jantan dan betinanya. Lalu alat kelamin jantan akan menyalurkan sel sperma ke dalam alat kelamin betinanya. Nah, sel sperma akan membawa sel telur, lalu mereka akan memisah. Dan langkah selanjutnya, embrio yang sudah terbentuk akan dibungkus oleh selaput yang dibentuk oleh klitelum tadi. Nah, jadi klitelum ini membentuk sebuah selaput yang mana berfungsi untuk melindungi calon cacing yang baru. Nah, selaput ini akan dilepaskan oleh cacing tersebut secara perlahan. Nah, selaput ini setelah dilepaskan akan membentuk yang namanya kokon. Jadi seperti ini. Tampilannya mungkin lama-kelamaan akan berbentuk seperti telur cacing. Nah, yang putih-putih ini itulah kokon namanya. Di dalamnya sudah ada embrio cacing yang siap untuk dilepaskan menjadi cacing yang baru. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi Annelida.